Sebuah markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berhasil ditemukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Tidak disebutkan lokasi tersebut, namun kemungkinan lokasi itu berada di kawasan Puncak Jaya. Posisi markas itu sangat tersembunyi dan sulit dijangkau karena berada di antara lereng pegunungan, hingga sudah ditembus. Markas KKB tersebut disinyalir sebagai pusat komando penyerangan terhadap pasukan TNI dan Polri serta masyarakat sipil. Selama ini markas KKB itu tak diketahui sama sekali, padahal jarak dari pos keamanan yang ditempati TNI Polri hanya kurang lebih 20 km jauhnya. Tak disebutkan saat di bawah pimpinan siapa anggota KKB yang bermarkas di tempat itu. Yang tersiar hanyalah gambar berisi proses penyerangan prajurit TNI Polri ke markas tersebut. Beberapa pentolan KKB diketahui melarikan diri sambil menenteng senjata saat penyergapan. Meski berusaha melarikan diri sambil menenteng senjata, tapi beberapa di antaranya tertembak. Otoritas Penerangan Kodam Cenderawasih membenarkan adanya baku tembak antara beberapa anggota Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan Yonif 303 Rider dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPNOPM di Pintu Angin Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada Senin dalam baku tembak. Satu anggota KKB kemungkinan terkena tembakan aparat. Satu anggota KKB yang terkena tembakan kemungkinan merupakan anak buah Undius Kogoya yang selama ini beroperasi di kawasan Puncak Jaya. KKB tersebut diduga tengah merencanakan melakukan penyerangan terhadap sejumlah pos TNI dan Polri di sekitar markas tersebut. Ada-ada saja tingkah kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Meski terus dibabat prajurit TNI Polri, tetapi mereka tetap saja melakukan tindakan anarkis. Salah satu ulah yang mencemaskan masyarakat Bumi Cenderawasih itu adalah pemutusan jaringan air bersih ke kampung-kampung yang ada di pedalaman Papua. Dari sebuah video yang viral di media sosial terungkap ulah komplotan penenteng senjata yang saban hari beraksi di daerah tersebut. Meski tak disebutkan di kampung mana KKB melancarkan ulahnya itu, tetapi perbuatannya mengundang emosi warga setempat. Walau tak diungkapkan siapa yang mengotaki tindakan bobrok tersebut, tetapi fakta itu kini viral di media sosial. Dari postingan ke dunia maya, terlihat betapa jaringan pipa air itu diputuskan di dalam hutan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Meski tak diketahui siapa pelaku perusakan jaringan air bersih tersebut, namun bisa diduga kalau pelakunya adalah oknum yang saban hari mencari-cari masalah di daerah bergolak itu. Rasanya tak mungkin kalau pemutusan jaringan air tersebut dilakukan oleh warga sipil yang berdomisili di kampung tersebut. Mustahil pula kalau pelaku perusakan jaringan air berasal dari kampung tetangga. Sebab warga menyadari bahwa yang memasang jaringan air adalah prajurit TNI Polri bersama masyarakat. Prajurit TNI Polri saat berada di tengah hutan Papua, mereka mengendap-endap sebelum mengambil tindakan tegas terukur terhadap pelaku perusakan jaringan air bersih di kampung-kampung di Papua. Makanya prajurit TNI Polri pun menduga kalau pelakunya adalah anggota kelompok kriminal bersenjata. Pasalnya, hanya kelompok tersebut yang berani melancarkan tindakan sebagai bagian dari siasat memancing TNI Polri keluar dari pos keamanan. Ibarat memancing di air keruh, itulah yang dilakukan KKB tatkala merusak jaringan pipa air tersebut. Lantaran tindakan KKB telah mencemaskan warga setempat, sehingga aparat TNI Polri pun langsung mengambil tindakan. KKB Papua Kodam Tigandugama menyatakan menolak pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Apabila dipaksakan maka Egyanus Kogoya tak segan-segan mengincar pejabat yang mendukung DOB. Melalui tindakan penuh waspada, TNI Polri pun mendatangi lokasi tempat jaringan air itu dirusaki. Mengingat KKB merupakan kelompok berbahaya, sehingga aparat berseragam loreng itu pun harus menggapai tempat itu dengan siasat. Setelah mengendap-endap di balik rimbunan pepohonan, aparat berseragam loreng itu akhirnya menemukan dua oknum yang sedang bersembunyi di sekitar lokasi perusakan. Dari balik teropong, prajurit TNI Polri menemukan sebuah sosok yang memegang senjata api sedang berada tak jauh dari lokasi perusakan tersebut. Salah seorang anggota KKB berada di posisi yang agak tinggi dan bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Sementara yang satu lagi berada di tepi kali, di dekat jaringan air yang telah dirusaki tersebut. Setelah memastikan bahwa di sekitar tempat itu hanya ada dua anggota KKB tersebut, aparat TNI Polri pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur terhadap anggota KKB yang sedang berada di balik pepohonan. Sebuah timah panas dilezatkan ketika yang bersangkutan hendak mengambil radio orari untuk berbicara, sementara oknum yang berada di pinggir kali, pria tersebut dihabisi ketika ia sedang berusaha melewati bongkahan batu besar yang terletak di tepi kali. Tatkala yang bersangkutan sedang melompat,
Pada saat itulah ia dieksekusi dengan sebuah peluru. Dari titik ketinggian di saat sedang melompat itulah pria KKB tersebut jatuh menimpa batu dan sedetik kemudian tercebur ke dalam air. Meski kedua pria itu telah dikirim ke alam baka, tetapi prajurit TNI Polri di dalam hutan itu tak mau lengah, karena biasanya, ada tembakan balasan dari kawanan KKB, walau hal tersebut dilakukan secara membabi buta. Hingga beberapa menit berlalu, apa yang dikhawatirkan itu tak junjung terjadi. Tak ada tembakan balasan sama sekali dari anggota KKB, yang terdengar hanyalah gemericik air yang mengalir deras di sungai tersebut. Terdengar pula suara burung yang berkicau merdu di pucuk pepohonan yang tinggi. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan di wilayah mana insiden baku tembak antara TNI Polri dengan anggota KKB gegara perusakan jaringan air bersih tersebut. Tak disebutkan pula di bawah kelompok siapa kedua oknum itu mengabdi dalam perjuangan mewujudkan Papua merdeka tersebut. Namun setelah beberapa jam kemudian, terlihat kepulan asap membumbung tinggi di dua tempat berbeda pada di balik bukit yang melingkari kampung tersebut. Meski tak satu warga pun yang bersaksi tentang asap putih tersebut, tetapi lazimnya di Papua, kepulan asap adalah isyarat kematian. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kepulan asap dari balik bukit itu adalah tanda kalau seseorang telah pergi untuk selamanya, bertolak dari kasus ini. Maka mulai saat ini hendaknya anggota KKB menghentikan semua tindakan anarkis, karena perbuatan itu senantiasa berujung pada duka